Selamat datang di KBA News. Saya Mentari. Hari ini kita ada kedatangan tamu dari, silakan kakak. Ya, terima kasih atas kunjungannya. Ya. Saya memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Rifai Suftiadi, caleg dari Partai Nasdem, nomor urut 6, Dapil 3 Jawa Barat, Kota Bogor, dan Kabupaten Cianjur. Oke, baik. Kak, ini kan lagi menuju pemilu ya, Pilpres 2024. Kira-kira kenapa memilih Partai Nasdem sebagai kapal buat kepilpresan kakak? Yang pasti begini, kita membutuhkan partai yang bisa menyalurkan aspirasi masyarakat banyak. Dan saya melihat di situ ada di Nasdem. Yang kedua, figur calon presiden Anies Baswedan. Dan saya melihat Anies Baswedan itu cocok menjadi pemimpin masa depan. Bukan hanya beliau cerdas, beliau juga punya pengalaman pemerintahan yang cukup. Dan beliau juga menjadi dosen, menjadi rektor, ya, menjadi menteri, menjadi gubernur. Saya pikir udah cukup track record beliau untuk masyarakat menilai sisi positif dan siapnya beliau menjadi pemimpin negara ini. Oke, berarti memang kira-kira kak, ini untuk beberapa dapil, kira-kira metode apa saja yang kakak terapkan untuk bertemu kepada masyarakat khususnya? Saya pikir gini, Indonesia ini kan menganut budaya ketimuran. Betul. Atau kekeluargaan. Kuncinya sederhana, pendekatan ke masyarakat, bagaimana supaya kita bisa diterima dengan baik, silaturahim perbanyak, dengan baik juga otomatis. Ya. Baik. Ini juga, apa kira-kira motivasi kakak buat untuk maju lagi sebagai calon DPR RI di 2024 mendatang gitu maksudnya. Apa sih motivasi yang ingin kakak raih gitu dalam Pilpres tersebut gitu? Yang pasti begini, saya itu prinsip hidupnya selalu mengedepankan perluas silaturahim. Nah, di dalam organisasi manapun, ya apalagi partai, mudah untuk melakukan silaturahim. Dan kenapa saya berminat atau mencalonkan diri menjadi calon legislatif DPR RI, karena memang saya sudah merasakan menjadi anggota DPR RI itu banyak kemudahan kita bersilaturahim dengan masyarakat Indonesia. Disitulah kita banyak berkomunikasi, banyak berdialog. Dari situ kita sangat paham sekali apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia ini. Nah, dari situlah saya yakin kalau saya mau berbuat baik lebih banyak, harus ada di parlemen. Betul. Seperti itulah kenapa alasan saya masuk dan mencalonkan diri lagi menjadi calon legislatif DPR RI. Gitu ya. Berapa periode kak kira-kira? Saya pernah menjadi DPR RI di periode 2009-2014. Oh, berarti 3 tahun ya, 4 tahun. Ya, satu periode 5 tahun. Iya. Nah, periodenya. Oke, baik. Kira-kira kak, untuk optimisnya berapa persen kira-kira masyarakat untuk memilih kakak sebagai anggota legislatif untuk mendatang gitu? Kira-kira keoptimisan kakak itu ada berapa persen di mereka? Oke, yang pasti untuk diri saya sendiri, saya melakukan sesuatu itu dimulai dengan rasa optimis. Ya, 100% optimis. Nah, saya bekerja keras dan didukung oleh teman-teman untuk mencapai sesuatu yang kami tuju, yaitu menjadi anggota DPR RI. Kalau bicara berapa angkanya, kami serahkan pada Yang Maha Kuasa untuk menggerakkan masyarakat membantu dan memilih saya. Jadi kembali lagi, target maksimal saya bagaimana menjadi anggota DPR RI.
Gitu. Terus kira-kira latar belakang apa yang bisa kakak jadikan selling point buat ke masyarakat? Selling pointnya untuk menjadi bangsa yang besar, saya berharap masyarakat menjadi masyarakat mandiri. Oke, baik. Disitulah kunci kesuksesan daripada bangsa ini. Ya. Gitu. Jadi memang berarti kakak sudah cukup kuat ya untuk beberapa megang dapil ya? Insya Allah kami bekerja saja dan pada akhirnya hasillah yang menentukan nanti. Insya Allah optimis sekali harus kembali ke parlemen. Iya. Kira-kira program apa yang akan diangkat ke masyarakat ketika nanti duduk di parlemen? Nah, tadi saya sampaikan bahwa saya berharap masyarakat kita ini bisa mandiri. Dan saya yakin nanti dengan kepemimpinan Anies, banyak program-program yang mendorong masyarakat kita itu menjadi masyarakat yang mandiri. Ya, mesti UMKM dan lain-lain itu banyak. Karena apa? Saya yakin masyarakat kita itu banyak yang punya prestasi. Betul. Cuman bagaimana memberikan peluang ke masyarakat yang difasilitasi oleh negara untuk menjadi masyarakat yang maju. Iya. Gitu. Oh gitu ya. Jadi Kak ceritain dikit dong latar belakang kakak itu seperti apa gitu sebelum menjadi politik. Oke, saya ini sebagai orang kampung, lahir dan dibesarkan di kampung. Saya posisi sekarang sebagai wirausaha, sebagai advokat, dan saya juga sebagai orang yang cinta berorganisasi. Ya. Latar belakang pendidikan saya, S1 saya hukum, S2 saya hukum, S3 saya hukum. S3 hukum itu di universitas apa ya? Unisba. Unisba. Ya, saya nyaman sekali di Unisba. Unisba. Karena saya orang Muslim. Diajari ngaji di sana. Oh iya. Belajar agama. Keren loh, itu metode akhlak gitu ya. Jadi insya Allah gitu. supaya lurus lah, lurus. Insya Allah. Amin. Sebelumnya juga udah lurus kan Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, berarti aman. Iya. Aman bos. Aman. Itu beda lagi. Berarti kakak bergabung di Nasdem tuh tahun berapa sebenarnya? Saya kan sebelumnya di partai lain. Oh, partai lain. Nah, saya baru bergabung di Nasdem. Oh, Nasdem. Iya, karena itu tadi ketertarikan saya dengan Anies Baswedan dan Surya Paloh sebagai ketua umum. Berarti ada collaboration di situ. Udah ya? pasti. Kalau nggak tertarik nggak mungkin lah. Saya bergabung di Nasdem. Iya. Yeah. Baik. Berarti untuk peluang Anies buat memimpin Indonesia, kira-kira kakak punya taktik khusus nggak buat pemenangan Anies selanjutnya? Yang pasti gini, ini tahunnya Anies. Anies. Jadi ya Anies Baswedan. Ya, lagi viral kalau bahasa anak sekarang kan. Betul, milenial. Milenial. Iya. Dan generasi Z juga menerima. Ya, generasi Z menerima. Jadi menurut saya tidak sulit lah untuk menjual Anies dan didukung oleh Partai Nasdem. Jadi kami lebih mudah untuk mensosialisasikan diri partai dan calon presiden Anies Baswedan. Insya Allah menang. Amin. 100%. 100%. Nggak ada 1000%. Kalau ada 1000%, saya ambil 1000%. Harus penuh keyakinan ya, optimis selalu. Ya. Berarti kemarin pas acara 16 Juli itu emang kakak udah siapin masak juga kan? Harus itu. Harus. Kalau nggak begitu, Nasdemnya kan butuh untuk dukungan masyarakat. Ya. Jika Pak Anies Rashid Baswedan jadi presiden, kira-kira berapa besar antusias masyarakat untuk menerima hal itu? Yang pasti begini, Anies terpilih jadi presiden nggak mungkin 100%. Ada yang memilih calon lain. Tapi saya yakin dengan kepemimpinan Anies akan memperkecil jurang perbedaan. Karena saya yakin sekali dengan figur Anies ya, dari sisi agama cukup kuat, dari sisi intelektual juga sangat baik,
dan tidak terlalu sulit Anies untuk mempersatukan itu atau memperkecil jurang perbedaan pendapat di dalam atau pilihan di dalam politik. Saya yakin Anies bisa sukses. Oke. Untuk kira-kira apa Bapak bisa meyakinkan masyarakat khususnya untuk Jabar untuk memegang suara Anies di sini? Saya optimis sekali. Itu tadi saya sampaikan bahwa posisi sekarang itu tidak susah menjual Anies. Ya, karena masyarakat mungkin lebih paham dan sangat paham ke depan itu ya figur Anies yang dibutuhkan. Oke, baik. Ya. Berarti seberapa besar keyakinan Bapak ya, khususnya untuk tentang perubahan gitu? Apa yang ingin Bapak rubah sebenarnya di dalam ketika Anies memimpin gitu? Saya pikir ini definisi perubahan itu kan cukup luas ya. Kalau bahasa perubahan itu nggak mungkin 100% harus berubah. Mungkin pemahamannya yang baik itu dipertahankan, yang kurang baik ya dirubah. Nah, mungkin di situ yang dimaksud dengan perubahan. Ya, karena apa? Tidak selalu memimpin itu harus memulai dari nol. Ya, pasti seorang yang bijak akan melakukan yang terbaik dan dengan langkah-langkah yang bijak. Anies ada di situ. Oke. Harapan apa kira-kira yang ingin tersalurkan dari masyarakat khususnya untuk pada Anies Baswedan di lingkungan Jawa Barat ini? Kalau untuk masyarakat itu sebetulnya sejahtera. Bagaimana pemimpin masa depan bisa rakyat ini jadi sejahtera. Baik. Ya, cukup papan, sandang, pangan. Itu aja sebetulnya. Masyarakat nggak banyak permintaan. Berarti memang khusus untuk ya, negara ini harus maju. Saya yakin dengan Anies pasti maju. Gitu ya. Kira-kira untuk masalah ekonomi tuh, Pak. Kira-kira Bapak sudah begitu yakin ketika Anies duduk bahwa ekonomi akan tercover dengan baik ketika dia menjabat?